Terima kasih kembali bersama kami di 811 Show dan kami masih membicarakan seputar percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur. Baik, kita lanjutkan ini Pak Mulyadi. Tadi kan kita sempat singgung ini contoh dari pembangunan infrastruktur yang sebaiknya dilakukan untuk daerah yang sering terkena gempa. Seperti tadi daerah pemilihan Pak Mul adalah Padang Pariaman dan Pasaman Barat ya Pak ya. Kondisinya bagaimana, pembangunannya bagaimana sampai saat ini? Iya, memang harus selain dari Kementerian PDT juga ada kementerian lain. Infrastruktur yang ada memang harus kita recovery ya, terkait dengan daerah tersebut pernah terkena gempa ya. Ya. Tapi kembali kita ke masalah PDT, ada dua ya, Padang Pariaman dan Pasaman Barat. Saya sebagai anggota Komisi 5 memang menyarankan kepada kementerian atau mengaspirasikan kepada kementerian ada beberapa hal yang sudah kita intervensi, diantaranya adalah kita memberi bantuan kepada kelompok tani di sana, sarananya seperti hand tractor, dan rencana tahun sekarang kita selain hand tractor juga akan memberi mesin perontok padi, mesin pemipil jagung sesuai kebutuhan di daerah tersebut. Selain itu juga kita intervensi misalnya air minum, walaupun di kementerian lain juga ada, tapi kita coba menginventarisasi mana diintervensi oleh Kementerian PU, mana yang diintervensi oleh Kementerian PDT. Air minum dan juga aspek-aspek yang terkait dengan peningkatan kesehatan, misalnya puskesmas nanti dibantu juga, terus pendidikan, sarana pendidikan. Dan di Pasaman Barat itu ada kapal menangkap ikan ya Pak ya, kapal menangkap ikan. Strukturnya menunya banyak sekali Menteri PDT ini. Sangat banyak sekali sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Namun yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana data yang disampaikan ke KPDT itu akurat, sehingga tidak semuanya itu diintervensi oleh KPDT. Itu sebetulnya inti yang kita diskusikan di Komisi 5. Tapi selain itu ada lagi yang menarik kalau kita bicara masalah PDT ini. Selain daerah tertinggal, sebetulnya di daerah non tertinggal itu terdapat juga desa tertinggal. Ini yang menjadi PR kita sebetulnya, menjadi diskusi kita di Komisi 5. Dan kadang-kadang kondisi desa tertinggal di daerah non tertinggal itu tidak kalah parahnya dibandingkan desa tertinggal. Yang sebetulnya sudah menjadi kesimpulan Komisi 5 waktu itu, agar ada juga intervensi terhadap desa tertinggal di daerah non tertinggal. Tapi kelihatannya Kementerian Keuangan lebih cenderung kena anggaran yang sangat terbatas, fokus ke daerah yang dikategorikan desa, tertinggal. kabupaten tertinggal. Baik. Pak Sesna, ini berbicara mengenai pembangunan infrastruktur. Tadi kan kita sempat berbincang bahwa mengenai daerah Sumatera Barat. Untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan, bagaimana pembangunannya sampai saat ini? Ya, yang kita intervensi sekali lagi adalah Kementerian Koordinasi, mendorong kementerian teknis yang bergerak di bidang infrastruktur itu untuk fokusing ke daerah-daerah tertinggal karena merupakan prioritas nasional. Nah, anggaran di kita itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi itu adalah merupakan stimulan, dan tidak kementerian-kementerian teknis yang lain tidak sampai intervensinya ke daerah-daerah ke pedalaman, pulau-pulau terluar, pedesaan yang terpencil. Itu yang kita lakukan. Misalnya jalan dan jembatan, jalan desa, jalan usaha tani, kemudian infrastruktur data air bersih, listrik, PLTS, kemudian juga ada yang PLTMH, kemudian juga menyangkut dengan kegiatan-kegiatan infrastruktur yang mendukung sosial, yaitu infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan. Pendidikan juga tadi infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, menunjang kegiatan ekonomi seperti pasar dan kegiatan-kegiatan jaringan irigasi dan lain sebagainya. Termasuk tadi kapal penangkap ikan. Karena kan mayoritas ini kebanyakan daerah tertinggal di Indonesia Timur. Apakah memang fokus infrastrukturnya nanti di sana atau bagaimana selama ini? Ya, berdasarkan data yang kita miliki, aspek ketertinggalan itu seperti Papua Barat, Nusa Tenggara itu lebih pada infrastruktur yang tertinggal. Di samping kriteria-kriteria lain juga misalnya fiskal, memang SDM juga ada sebagai. Tapi lebih banyak kepada infrastruktur. Ya, filosofis kita adalah infrastruktur yang harus kita dorong, jadi infrastruktur yang harus dijalankan. Kesulitan apa yang paling utama? Apakah keterbatasan dana atau ada yang lain?
Ya banyak hal ya. Memang dana kita APBN ini kan terbatas. Tapi tentunya juga ada sumber-sumber pendanaan yang lain dari pihak investor yang didorong dengan program MP3I. Kemudian juga dari pihak-pihak masyarakat sendiri. Itu juga bisa didorong untuk secara bersamaan ya, bersamaan karena tanggung jawab bersama. Oke, baik, kita harus break dulu sejenak Bapak-bapak, dan kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Metro TV.